Jadi yang jelas melalui penandatanganan ini kami dari IADU, melalui penandatanganan ini kami dari IADU akan tentu saja pasti nanti akan dibantu oleh NOC in case kepada para atlet yang akan berangkat ke luar negeri untuk event-event dan juga atlet yang ikut event internasional di Indonesia itu minimal mereka mendapatkan edukasi tentang anti doping. Tapi edukasi itu bukan berarti jaminan yang bersangkutan itu sudah bebas doping ya, tapi at least itu menjadi persyaratan yang paling pokok. Karena jangan sampai mereka tidak tahu dan edukasinya pun harus jauh-jauh hari, paling tidak 2 bulan sebelum event itu berlangsung, tidak mendadak sekali. Itu aja syarat yang paling pokok. Dan ini tadi disampaikan oleh Mas Okto, ini bukan yang pertama, sebenarnya kemarin di Olimpiade Tokyo sebelumnya juga sudah ada, tapi akan lebih masif lagi. Di sisi lain, kita tahu tahun depan itu NOC punya gawe ANOC, World Beach Game, kemudian di luar itu ada FIFA Under 20, kemudian FIBA World Cup, itu juga menjadi concern kami di luar berbagai event yang lain. Plus termasuk yang paling dekat itu ada SEA Games di Kamboja, itu menjadi KFK. Demikian Mas. Nah, kalau untuk penerapan sanksinya sendiri bagaimana Pak? Ketika ada atlet yang tidak mematuhi prosedur yang sudah diterapkan gitu Pak? Ya, ini penting nih, pertanyaan bagus nih. Selama ini publik tahunya atlet yang kena doping itu atlet yang mengkonsumsi zat terlarang. Rupanya enggak, ada 11 larangan sekarang. Jadi wadah itu semakin tahun semakin ketat sekali. Misalnya atlet itu abai, mau diperiksa oleh kami, DCO kami, Doping Control Officer, kemudian mengelak itu sudah bisa terancam kena sanksi doping. Kemudian yang bersangkutan buying time, mundur, atau kemudian ada pelatihnya atau pemain yang atlet yang bersangkutan dia mengancam orang lain, tolong ya, kalau bisa kamu menggunakan zat terlarang supaya nanti kena doping. Itu kalau ada bukti itu juga bisa terkena disebut sebagai doping. Jadi tidak semata-mata hanya minum atau makan yang terlarang, pergerakan behavior dari orang itu juga terancam doping. Lagi saya Pak, terakhir sosialisasinya untuk jenis zat yang dilarang bagi atlet itu sebenarnya bagaimana Pak nanti? Baik, ini juga menarik. Jadi saya juga mau izin pada Mas Sukto, kami sekarang di IADU itu tampil beda. Pertama adalah kami sudah masif, hari ini adalah yang terakhir sosialisasi untuk 15 provinsi ada terkenal ya. Kami ngebut sejak bulan September yang lalu kami ngebut. Kenapa 15? Itu mengacu kepada peringkat 15 provinsi yang terbaik selama PON 5 periode terakhir. Itu satu sisi konvensional. Di sisi lain itu di website kami itu sekarang available. Indonesia ada, bahasa Inggris juga ada, tinggal diklik aja. Selama ini kan nggak pernah seperti itu. Nah, di situ itu tertuang code Indonesia ada, Inggris ada, zat yang terlarang juga ada. Sehingga atlet itu nggak perlu kita kasih buku, kita cetakkan, tapi mereka tinggal klik aja udah tahu. Nah, persoalannya lah atlet itu kan tidak tahu bahasa generiknya kesehatan. Nah, kita wajibkan kepada atlet, mereka wajib untuk menanyakan kepada dokter, karena dokterlah yang tahu apakah ini zat itu terlarang atau tidak, dan itu harus hati-hati sekali. Dan ini saya clearkan juga karena di 2-3 daerah kami sempat dikritik juga oleh seorang pelatih, Pak Gatot, IADU ini kayaknya rese deh, kayaknya nggak sesuai dengan prinsip NOC pemerintah untuk agar memperoleh medali sebanyak mungkin. Tapi faktanya ini dilarang. Kami sampaikan, kami tidak melarang, suplemen digunakan nggak apa-apa, asal jangan yang itu dilarang oleh WADA. Itu aja prinsip. Terima kasih.